Hari kelima, prioritas iman. Berfokus pada hal-hal yang penting dalam doa-doa kita. Oleh Dr. Frank Hassel. Bersama saya, Damar, melayani kita dalam 10 hari berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 9-10. Fokus baru dalam doa. Berfokus pada Tuhan dan hal-hal yang penting juga penting dalam kehidupan doa kita. Seringkali doa kita lemah dan tidak efektif karena hanya berpusat pada diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan tentang apa yang kita inginkan. Kita berfokus pada kebutuhan kita dan tantangan yang kita hadapi, bukan pada Tuhan. Doa yang berkenan kepada Tuhan memiliki fokus yang berbeda. Titik fokusnya bukan lagi daftar yang ingin kita miliki, tetapi fokusnya adalah Allah sendiri. Perspektif ini adalah kunci dari sebuah pengalaman doa yang baru. Doa yang berkenan kepada Allah pertama-tama mengakui Allah sebagai sahabat setia yang diri kita cari karena Allah penting bagi diri saya, bukan karena saya menginginkan sesuatu darinya. Siapa Allah jauh lebih penting daripada hal-hal yang Allah berikan kepada saya. Mengenal Allah adalah alasan utama mengapa diri kita ingin berbicara dengannya. Tanpa Allah, hidup kita tidak berpusat dan tidak memiliki perspektif yang tepat. Yang lebih penting dari apapun yang dapat saya minta adalah keinginan saya untuk bersama Allah. Kehadiran Allah dan siapa diri Allah, itulah yang menjadi pusat dari doa yang sejati. Doa yang berpusat pada Allah dapat mengubahkan. Doa yang berkenan kepada Allah dimulai dengan keinginan untuk bersamanya. Doa itu tidak dimulai dengan keinginan dan permintaan saya. Ketika permintaan doa saya tidak dilandaskan pada hubungan yang penuh kasih kepada Allah, permintaan doa saya lebih banyak berkisar pada diri saya sendiri daripada kepada Allah dan kehendaknya. Ketika kita memahami bahwa hubungan kita dengan Allah adalah pusat dari doa, maka permintaan kita akan mendapatkan fokus yang baru. Kita mulai berpikir dan berdoa dari sudut pandang Allah. Kita mulai melihat permintaan, keinginan, kerinduan, dan seluruh hidup kita melalui mata Allah. Perspektif ini memuliakan doa. Menghilangkan aspek hubungan dari doa, maka doa menjadi berat sebelah, egois, dan salah. Doa yang berpusat pada Allah membebaskan pikiran kita untuk tidak berputar-putar pada diri sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk menjadi jujur kepada Tuhan. Dalam terang kasih dan kekudusannya, kita mulai melihat diri kita secara berbeda. Tujuan sebenarnya dari doa bukanlah pemenuhan keinginan kita, tetapi memperdalam hubungan kita dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sangat mudah untuk lebih dulu meminta sesuatu kepada Allah sebelum kita berhasil menikmati penyertaan Allah. Ketika secara sadar memikirkan karakter Allah dan kualitasnya, dan apa yang dapat Allah lakukan. Lalu ketika kita mengungkapkan kekaguman dengan kata-kata kita sendiri, maka doa-doa kita dipenuhi dengan kehidupan rohani, kekaguman, dan takjub. Doa-doa kita tidak lagi berpusat pada masalah-masalah kita, tetapi pada Tuhan yang adalah penguasa atas semua kebutuhan kita. Doa seperti itu mengangkat kita ke hadirat Allah. Doa itu tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita. Mari kita mulai berdoa seperti ini, dan ini akan mengubah hidup kita.
Saat ini mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan sangat luar biasa. Tuhan, kami ingin mendoakan firman Tuhan. Matius 6 ayat 9-10 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Bapa surgawi kami yang penuh kasih, Engkaulah Allah, Engkaulah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan sangat luar biasa. Engkau mulia dan mengagumkan. Engkau adalah kebenaran, keadilan, dan kasih. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin setiap hari menghargai karakter-Mu, kemampuan-Mu, kepribadian-Mu, dan kehendak-Mu. Bebaskanlah kami dari fokus kami yang mementingkan diri sendiri, dan jadikanlah doa-doa kami berpusat hanya kepadamu. Tuhan, kerajaan-Mu adalah satu-satunya pemerintahan. Kami rindu untuk sepenuhnya setia kepadamu. Engkau memerintah dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Pemikiran, rencana, dan metode kami tidak sempurna, tetapi kehendak-Mu selalu sempurna. Kiranya Engkau berkerajaan di dalam hati dan kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami ingin mendoakan pendengar SWAWR, yaitu Bapak Tinus Sumanggi, Ibu Nona Sumanggi di Kolaka, Sulawesi Utara, yang sedang dilayani oleh Pendeta Markus Sibilang dan Jemaat Pomala untuk belajar Alkitab dan ibadah Sabat. Kami mendoakan juga kedua adik dan simpatisan lain untuk dapat melanjutkan bergabung pelajaran Alkitab. Tuhan, kami ingin mendoakan Saudari Reva di Semolawaru, Surabaya, yang tergabung di AWR Group Telegram, mendengarkan siaran dari SW dan podcast, agar dapat terus diperkaya untuk wawasan rohani dan disegarkan dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan para pendengar SW yang tergabung di WA Group 1, seperti Bapak Rudi Santosa di Tulungagung, dan Bapak Edi Prabowo Witanto di Tangerang, dan Bapak Beni di Kabupaten Bantul, Desa Cemplung Lor, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga kami mendoakan produksi dan pelayanan AWR Bahasa Indonesia memasuki 37 tahun sejak broadcast pertama. Produser senior Bapak Denny Hursina, tim penyiar volunteer dan produser yang tetap melayani sampai sekarang seperti Pendeta Robert Gultom, Ibu Ayura dan Bapak Henrik Manik, Bapak David Mamora, Pendeta Togar Simanjuntak, dan para kontributor lainnya untuk pelayanan tak kenal lelah saat ini. Bahkan yang sudah berdedikasi selama belasan maupun puluhan tahun, juga bagi siapapun yang bersedia terlibat dalam proses menyiarkan pengharapan dan pekabaran kebenaran sejati bagi bangsa ini di seluruh penjuru Nusantara dan juga berbagai belahan dunia. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu selalu sempurna. Kiranya Engkau berkerajaan di dalam hati dan kehidupan kami hari ini. Amin.